Hai hai hai, assalamualaikum buat para konten kreator pemula semuanya, teman-teman sehat kan? Alhamdulillah. Nah, ini pagi-pagi udah dilihat kan ya sama yang saya mau masak tempe. Ini setempe sambal andalannya Waati ya teman-teman. Udah pasti tahu lah kalau para penggemar tempenya Waati. Sambal ya teman-teman, sambal tempe maksudnya. Jangan-jangan salah gagal fokus ya teman-teman. Ini sambal tempe andalan kita. Nah, sambal tempe ini udah tahu pasti pedas manis rasanya ya teman-teman. Kalau buat para penggemar sambal tempenya Wati udah tahu lah ya. Dan jangan lupa sambelnya itu harus benar-benar matang dan tanek ya teman-teman, karena itu porsi paling penting ya dibuat sambal tempe ini, karena kalau dia tidak kering dan benar-benar matang atau tanek, sambal tempenya itu nanti akan melempem ya teman-teman, karena tempe itu udah kita goreng kering ya teman-teman. Itu caranya. Dan kalau sudah semuanya itu benar matang, langsung kacukan aja. Nah, ini udah siap ya teman-teman. Nah, setelah sambal tempenya diangkat, kita masuk ke menu masakan yang kedua. Apakah itu? Nah, ini dia sambal jeruan bakso tahu pakai pete. Udah tahu lah ya. Pastinya rasanya itu mantulita sekali. Oke. Ini udah diperlihatkan dengan gesretan kita yang udah tahu pastinya ala-ala Waati ya teman-teman. Lucu deh ya, pasti kalau udah yang sering nonton video saya pasti tahu deh kalau kita itu nggak pernah tuh ngiris-ngiris bawang pakai pisau, pastinya pakai gesretan yang udah tua ini ya teman-teman. Ya udah kita lanjut aja ya. Setelah tadi bawang merah dan bawang putih ditumis hingga harum, lanjut kita masukkan yang lainnya seperti cabai merah yang sudah digiling dan cabai iris, cabai hijau, dan juga serai, dan juga pete yang memang udah ada di judul ya, pakai pete ya teman-teman, karena pete ini adalah salah satu pengharum ruangan yang paling wangi. Jangan lupa ditambahin dengan irisan tomat ya, begitu ya teman-teman. Pokoknya dioseng-oseng, dimasukkan seperti yang saya bilang tadi ya, ada pete, cabai merah, cabai kecil, cabai iris hijau, pokoknya semua cabai-cabean itu masuk ya teman-teman, karena kalau nggak dimasukkan namanya bukan sambal ya. Nah, kita masukkan juga perbumbuan ya. Bumbunya itu seperti gula, garam, penyedap rasa. Itu juga jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Nanti kalau ketinggalan itu bisa bahaya ya teman-teman. Rasanya itu pasti kurang mantul tul seperti itu ya. Oke, kita terus aduk-aduk sampai benar-benar mateng dan kita tunggu dia benar-benar wangi gitu ya teman-teman. Apa fungsinya serai di dalam sambal ini teman-teman? Padahal nyambel kok dikasih serai ya. Nah, ini dia ya teman-teman. Serai ini adalah salah satu jamuan atau seperti ramuan gitu ya teman-teman, atau rumput-rumputan lah gitu ya namanya bahasanya, yang bisa membuat atau menetralisir semua bau gitu ya, dari mulai jenis bau. Dan juga serai ini juga bermanfaat menetralisir semua jenis-jenis makanan ya teman-teman yang terkandung di dalamnya itu. Jika ada zat-zat seperti racun atau ya semacamnya gitulah, pokoknya yang tidak berguna di setiap makanan, itulah gunanya serai ya teman-teman. Di setiap makanan kalau kita menaruh serai itu fungsinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalaupun dia ada bau-bau yang gak enak, akan hilang dengan serai ini ya teman-teman. Jadi dia itu wangi, masakan kita itu harum. Ya seperti itu, dia membunuh bakteri-bakteri juga, dan yang tidak perlu-perlu di makanan itu juga akan mati oleh yang namanya serai. Nah, ini kita masukkan udah irisan ya jeroan ya teman-teman. Kalau di kampung teman-teman namanya apa ya? Kalau di sini namanya itu jeroan, ada juga yang bilang rempelo gitu ya, atau ati ayam gitu. Itu sama aja ya teman-teman semuanya. Cuman di tempat beda-beda negara, beda bahasa, beda kota ya, beda semuanya bahasanya mungkin ya.
Jadi ya ini kita campur-campur semuanya, ditumis lagi hingga harum. Memang yang paling utama itu memang harus jeruannya ya teman-teman. Karena jeruan itu juga akan mengandung bau gitu ya kalau tidak dimasukkan di luar seperti itu. Makanya dia dimasukkan duluan ke cabenya yang udah diirisin tadi gitu ya. Sama cabai merah yang udah kita masukkan tadi. Karena kalau nggak dimasukkan jeruan-jeruannya itu nanti bumbunya nggak meresap teman-teman. Jadi wajib dimasukkan di luar jeruan itu ya teman-teman ke sambelnya. Nah setelah kita icip-icip rasa, kalau rasanya itu kurang masih bisa ditambahin lagi ya teman-teman. Gula dan garam penyedapnya. Jadi kalau udah pas nggak usah pala ya. Nah ini dilanjut kita tunggu sebentar ya teman-teman. Kira-kira beberapa menit gitu. Agar bumbunya itu meresap benar masuk ke jeruan yang udah kita potong-potong tadi ya teman-teman, atau rempelo itu ya teman-teman. Jadi memang kita tunggu dulu. Nah ini kebetulan dirasa-rasa dicip-icip dia kurang garamnya ya atau kurang guranya, itu ditambahin lagi ya teman-teman. Dalam memasak kita memang harus sabar ya teman-teman, harus penuh dengan kesabaran. Nah ini sehabis kita rasa dia udah meresap bumbunya ke jeruannya, kita masukkan campurannya ya teman-teman, seperti tahu dan bakso yang sudah digoreng. Bakso, kenapa kita pakai bakso teman-teman? Karena di rumah kita punya bakso ya teman-teman, yang kita iris-iris dan kita goreng. Kenapa pakai tahu? Karena memang campurannya itu enaknya dicampur tahu teman-teman. Nah dicampur bakso, dicampur tahu, dicampur jeruan, dicampur pete, itu rasanya mantulita banget ya teman-teman. Pokoknya bisa dicoba resep ini di rumah, dipastikan itu pastinya enak dan lezat. Nah, jangan lupa terus diaduk-aduk ya, bunda-bunda, teman-teman sekalian. Jangan lupa terus-terus diaduk sampai semua sambelnya itu merata ya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Kita sambung di lain waktu. Dan selamat mencoba, diicip-icip, dirasa-rasa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di vlog video saya selanjutnya. Bye bye. Oke, selamat mencoba buat para